Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan contoh soal, yaitu perusahaan dagang factory outlet yang bernama Gaya Fashion Style. Gaya Fashion Style sendiri ini berdiri pada tahun 2021 dan mulai menggunakan program Zahir Akunting pada tahun 2022. Untuk informasi-informasi yang ada di modul itu ada neraca, kemudian ada daftar saldo piutang, daftar saldo hutang, data harta tetap, dan saldo awal persediaan, serta ditambah dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2022. Sebelum kita mulai memasukkan neraca, daftar saldo hutang, piutang, data harta tetap, dan lain-lain, kita perlu membuat terlebih dahulu setup data perusahaannya. Maka di sini saya akan klik membuat data baru. Kemudian saya akan ketik nama perusahaannya. Di sini saya ketik nama perusahaannya, Gaya Fashion Style, kemudian alamat perusahaannya, negara, kota, kemudian kode pos. Kalau ada telepon atau fax silahkan diisi, kemudian email juga kalau ada silahkan diisi. Setelah itu klik lanjutkan. Bulannya diganti menjadi bulan Januari. Tahunnya 2022. Tutup buku akhir bulannya, akhir tahunnya adalah Desember. Setelah itu diganti lokasi dan nama filenya. Caranya adalah dengan mengklik kotak di sebelah kanan. Kemudian setelah itu, tanda bintangnya kita hapus. Diganti dengan Gaya Fashion Style. Kita ketik manual. Kemudian klik save. Setelah itu klik lanjutkan. Lanjutkan. Ini adalah konfirmasi akhir. Kemudian klik proses. Kemudian untuk jenis usahanya, di sini adalah perdagangan umum karena tidak ada untuk factory outlet di sini. Maka di build 13 ini akan saya klik untuk bidang usahanya adalah perdagangan umum, klik lanjutkan. Ya. Setelah itu muncul gunakan fasilitas password, oke. Mata uangnya kita klik lanjutkan saja, lanjutkan, selesai. Setup data perusahaan sudah selesai, kita lanjutkan dengan pengisian neraca. Sebelum mengisi neraca, kita cek terlebih dahulu akun-akun yang memang perlu dirubah. Di sini saya ke modul data-data, kemudian ke data rekening. Ini saya switch modenya, saya klik. Di sini piutangnya adalah piutang dagang, maka saya edit. Saya pilih, kemudian saya edit. Oke. Namanya ini kita ganti jadi piutang dagang. Kemudian klik rekam. Kemudian untuk persediaannya, persediaan 1. Ini akan saya ganti jadi persediaan kemeja. Ini saya klik OK. Satunya ini adalah kemeja. Kemudian persediaan 2. Oke. Diedit menjadi t-shirt. Rekam. Kemudian persediaan 3 saya edit lagi jadi persediaan topi. Rekam lagi. Persediaan 4 saya edit lagi menjadi persediaan celana. Rekam. Kemudian di sini persediaannya masih ada satu lagi, saya klik tambah baru.
Kemudian di sini saya masuk ke persediaan barang. Ya, kemudian untuk kodenya, di sini saya lihat kodenya terakhir 40, berarti saya klik data lagi. Ya, untuk kodenya di sini saya ganti jadi 50. Namanya itu adalah persediaan sepatu. Kemudian klik rekam. Jadi di sini saya sudah ada 5, persediaan sepatu, persediaan celana, topi, t-shirt, kemeja. Kemudian setelah itu saya akan ganti hutang dagangnya. Ya, hutang usaha saya edit. Usahanya dihapus, ganti jadi dagang. Rekam. Selanjutnya di sini akan saya edit penjualannya, penjualan 1. Saya edit menjadi penjualan kemeja. Oke. Rekam. Kemudian penjualan 2-nya saya edit lagi. Oke. Jadi penjualan t-shirt. Rekam. Penjualan 3 saya edit lagi menjadi penjualan topi. Rekam. Selanjutnya yang belum itu adalah tadinya persediaan celana ya. Jadi penjualan celana ini belum. Nah, di sini akan saya edit. Biasanya ada untuk akun beban listrik itu biasanya disatukan dengan air, telepon, dan juga internet. Maka di sini di listrik akan saya edit. Jadi listrik, air, telepon, dan internet. Kemudian saya klik rekam. Di sini berarti beban air saya pilih. Kemudian saya edit. Ini akan saya ganti jadi pendapatan usaha. Klasifikasinya iya. Berarti untuk kodenya jadi ganti 50. Namanya adalah di sini penjualan celana. Kemudian klik rekam. Sudah muncul. Kemudian beban teleponnya. Ini saya edit juga. Klasifikasinya saya ganti jadi pendapatan usaha. Kemudian klik ya. Ganti jadi 60. Ini kasusnya kenapa harus saya ganti? Karena memang untuk Zahir Accounting edisi pendidikan ini kita hanya mendapatkan 100 akun. Jadi saya tidak bisa menambahkan lagi. Tapi kalau misalnya nanti Anda bekerja, Anda di sini dapat menambahkan akun sebanyak mungkin, lebih baik Anda menambahkan akun daripada mengedit seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya adalah penjualan sepatu, rekam. Kemudian setelah itu untuk penjualan sudah, kita lanjut dengan HPP. HPP 1 akan saya edit, saya ganti dengan ya HPP kemeja, rekam. Kemudian HPP 2 saya edit lagi, ini kalau untuk yang virtual dongle berarti biaya ya. Saya edit lagi, oke. Saya edit jadi HPP t-shirt, rekam. Kemudian HPP 3 saya edit lagi, oke. Jadi HPP topi, rekam. Kemudian setelah itu di sini untuk akun 51 ini terakhirnya itu adalah 5160, berarti kita lanjut ke 70 ya. Nah, ini tadi ada beban internet, ini akan saya edit. Di sini untuk klasifikasinya adalah beban atas pendapatan. Di sini sudah 51, saya ganti belakangnya jadi 70. Namanya itu adalah harga pokok
penjualan celana. Kemudian klik rekam. Untuk harga pokoknya kan sudah pindah. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa kita edit ya di sini. Ini boleh beban lain ya, atau kita cari lagi yang lain yang kira-kira tidak dibutuhkan. Sini. Oh, ini saya akan ganti ini aja. Saya akan ganti akun yang memang tidak terlalu banyak digunakan. Ini biasanya ya investasi saham tidak terlalu banyak digunakan. Ini akan saya edit. Untuk klasifikasinya saya ganti jadi beban atas pendapatan. Kemudian di sini jadi 80 ya. Namanya itu adalah harga pokok penjualan sepatu. Klik rekam. Ya, kalau sudah, saya klik tutup dulu untuk melihat. Setelah kita mengedit nama-nama yang ada di rekening atau data rekening, kemudian kita masuk ke menu setting, saldo awal akun. Kita akan mengisi akun-akun yang ada, yaitu di sini ada kas sebesar 3.700.000 tanpa titik tanpa koma, ini bisa kita isi. Banknya adalah 60 juta. Piutang dagangnya 30 juta. Persediaan kemejanya ini adalah 15 juta. Kemudian t-shirt 10 juta. Celana, topi dulu ya, topi 5 juta. Celananya 12.500.000 tanpa titik tanpa koma, kita isi. Persediaan sepatunya 10 juta. Sewa dibayar di mukanya 8 juta. Kemudian kendaraan 145 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan minus 4.500.000. Kemudian ada hutang dagang 40 juta, kita cari lagi. Utang gajinya 13.250.000. Kemudian ada juga modal di utang bank ya. Utang bank ini ada 92 juta. Setelah itu ada modal di setor sebesar 97 juta. Laba ditahannya yaitu 52 juta 450.000. Kalau sudah nilainya 0, klik rekam. Transaksi saldo awal sudah selesai, saldo awal akun. Kemudian kita ke menu setting, saldo awal piutang usaha. Klik baru. Nama pelanggannya kita pilih. Sini ya kotak, kita klik. Karena belum ada, klik baru. Ada yang pertama. Yang pertama C001, ini adalah D&D Fashion. Kemudian klik baru. Karena ini adalah customer ya, karena ini adalah company, jenis tidak kita akan ganti. Yang selanjutnya C002, ini adalah Bambam Style. Kemudian klik baru lagi. Kita
Kita masukkan yang ketiga, C003, Cantik Fashion. Kalau sudah, klik rekam. Ya. Kita pilih yang pertama, DND, oke. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal 1 Desember 2021, oke. Nomor invoice-nya kita isi dengan GFS strip 001. Untuk nilai piutangnya diisi dengan saldo piutang yaitu 12.500.000, diisi tanpa titik tanpa koma. Kemudian setelah itu klik rekam, klik baru lagi. Input yang kedua yaitu Bambam Style, oke. Tanggalnya itu adalah 20 November 2021. Ini ya, 20 November, oke. Untuk nomornya adalah GFS 002, nomor invoice. Kemudian nilai piutangnya adalah 7.500.000 tanpa titik tanpa koma, klik rekam. Baru lagi. Selanjutnya, nama pelanggannya adalah Cantik Fashion. Tanggalnya itu adalah 30 November, saya klik back ya. Tanggal 30, oke. Nomor invoice-nya adalah GFS 003. Nilai piutangnya ini adalah 10 juta. Kemudian klik rekam. Nah, ini hasilnya untuk saldo awal piutang adalah 30 juta. Ini sudah sama dengan daftar saldo piutang yang ada di modul ataupun neraca pada akun piutang dagang. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian ke menu setting, saldo awal hutang usaha. Saya klik baru. Di nama pemasok saya pilih. Kemudian klik baru lagi. Ini namanya adalah Natasha Collection, ya, berarti di sini ID-nya V001 Natasha Collection. Ya, Natasha Collection. Ini masih company jenisnya, klik baru. Kemudian V002. Perusahaannya itu adalah Fashion on Style. Kemudian klik baru lagi. Kita masuk vendor yang ketiga. Perusahaannya itu adalah Zahra Busana. Kemudian kalau sudah, kita klik rekam. Ya. Yang pertama kita pilih Natasha Collection, oke. Untuk tanggalnya itu adalah 1 Desember 2021. Kita klik oke. Nomor invoice-nya adalah NC strip 004. Untuk nilai hutangnya itu adalah 13.500.000 tanpa titik, tanpa koma ya. Klik rekam. Kita klik baru lagi. Nama pemasoknya yang selanjutnya adalah Fashion on Style. Tanggalnya tanggal 25 November. Nomor invoice-nya ini adalah F dan S garing 481. Untuk nilai hutangnya sendiri ini adalah 12.500.000. Kemudian klik rekam. Klik baru lagi ya, ini yang ketiga, yang terakhir. Ini adalah Zahra Busana. Tanggalnya itu adalah tanggal 30 November. Nomor invoice-nya ZB, kemudian garing 721. Nilai hutangnya adalah 14 juta. Kalau sudah, klik rekam. Ini kita samakan dengan saldo hutang yang ada di modul dan juga
akun yang ada di neraca, terutama pada akun utang dagang. Kalau sudah sama, kita bisa klik tutup. Selanjutnya adalah data harta tetap per 1 Januari 2022, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk mobil carry pickup, ya ini berarti saya ke modul data-data, kemudian data harta tetap, kemudian klik baru. Sini namanya itu adalah mobil carry pickup. Mobil carry pickup untuk kelompoknya ini berarti adalah kendaraan roda 4. Oke. Tanggalnya ini adalah tanggal 20 September 2021 ya. 20 September 2021. Harga belinya ini adalah 145 juta. Nilai residunya 5.500.000. Kemudian umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Kalau sudah, di sini akan saya klik rekam. Kemudian klik OK. Ya. Sudah, kita klik tutup. Kemudian kita akan isi saldo awal persediaan. Untuk saldo awal persediaan, kita perlu lihat terlebih dahulu untuk satuan pengukurannya. Di sini menggunakan pieces, maka saya ke modul data-data, kemudian ke satuan pengukuran, saya akan lihat piecesnya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada dan sudah aktif, maka saya bisa klik tutup saja. Kemudian setelah itu, saya ke data produk. Di sini, ya, data produk saya pilih. Kemudian saya klik baru, saya akan isi satu persatu. Nah, ini yang pertama, kode barangnya adalah KM001. KM001, namanya adalah kemeja formal atau deskripsinya. Kelompok barangnya saya pilih. Kelompok barangnya di sini produk 1. Saya klik edit. Ini adalah kelompok dari kemeja. Ya, di sini bisa dilihat harga pokok kemeja, penjualan kemeja, persediaan kemeja. Berarti untuk kelompok barangnya akan saya ganti jadi kemeja. Kemudian setelah itu saya klik rekam. Ya. Kemudian di sini saya klik OK. Di sini masih kosong, masih produk 1. Yang penting di sini saya perlu lihat satuan dasarnya masih adalah pieces, maka saya klik baru. Karena kita masih banyak yang mau ditambahkan. Lanjut, yang berikutnya ada KM002. Ini adalah kemeja santai. Ini masih di kemeja, kelompok barangnya, klik baru lagi. Ditunggu ya, karena memang ini agak lama. Selanjutnya KM003, kemeja casual. Klik baru lagi. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke t-shirt. Untuk t-shirt ini adalah TS strip 004, yaitu kaos oblong. Untuk kaos oblong, ini masuknya ke kelompok barang, yaitu kelompok barang t-shirt. Maka di kelompok barangnya akan saya pilih. Kemudian saya edit. Sebelumnya di persediaan 2, itu kan saya ganti jadi persediaan t-shirt. Maka di sini produk 2 akan saya edit. Saya ganti jadi t-shirt. Kemudian saya klik rekam. Ya, bisa dilihat di sini sudah t-shirt semua. Kemudian saya klik rekam. Ya. Kemudian saya pilih t-shirt. Oke. Ini sudah berubah jadi t-shirt, saya klik baru lagi. Saya akan masukkan yang selanjutnya,
yaitu TP005. TP005 ini adalah topi pria atau wanita. Nah, ini juga sama, ini bukan masuk ke t-shirt kelompok barangnya, maka ini akan saya ganti. Caranya sama seperti tadi. Kemudian di sini produk 3, sebelumnya itu adalah topi, maka di sini saya akan edit. Saya ganti jadi topi. Ini sudah topi semua ya. Kita klik rekam. Ya. Kita pilih topi, oke. Selanjutnya di sini akan saya rekam, saya klik baru lagi. Karena kita masih ada beberapa ya, yaitu ada celana wanita. Di sini kita lanjutkan CL strip 006. Ini adalah celana wanita. Nah, untuk celana wanita ini bukan masuk ke kelompok barang topi, maka saya perlu klik di sini. Ya, di kelompok barangnya di sini sudah tidak ada, maka saya bisa klik baru. Ya, di sini untuk kelompok barangnya berarti adalah celana. Kalau sudah, sini ini disimpan, dibeli dan dijual, iya. Kemudian di sini kita pakai FIFO. Kemudian setelah itu untuk harga produknya, ya di sini berarti harga pokok penjualannya diganti, ya. Saya klik. Ini saya ganti jadi harga pokok penjualan celana di bawah ya. Saya pilih harga pokok penjualan celana, oke. Kemudian penjualannya saya pilih. Ini adalah penjualan celana, berarti yang ini ya. Saya pilih juga, oke. Kemudian retur penjualannya juga sama. Ini akan masuk ke penjualan celana juga. Oke, setelah itu persediaan topinya. Ya, di persediaan, ini saya ganti jadi persediaan celana juga. Oke. Ya, ini yang bawah utang konsinyasi, utang usaha, persediaan yang dibebankan ini tidak perlu kita ganti. Kita bisa klik rekam selanjutnya. Ya. Kita pilih celananya, oke. Sudah muncul celana, ya, CL006. Kita klik baru lagi. Lanjut CL007. Namanya adalah celana pria. Kemudian di sini kelompok barangnya masih celana ya, berarti kita klik baru lagi. Selanjutnya ini adalah sepatu, jadi SP008. Namanya adalah sepatu wanita. Kelompok barangnya bukan masuk ke celana, maka di sini saya edit, ya, saya klik ya di sini. Karena tidak ada sepatu, saya klik baru lagi. Nah, kelompok barangnya adalah sepatu. Ini sama, disimpan, dibeli, dijual, FIFO. Tapi untuk harga pokoknya kita ganti jadi sepatu semua ya. Di sini berarti yang tadinya celana, ini akan saya ganti jadi sepatu. Berarti saya mulai dari harga pokoknya. Saya pilih, saya ganti jadi harga pokok penjualan sepatu. Oke. Penjualannya jadi penjualan sepatu. Kemudian retur penjualannya jadi penjualan sepatu juga. Di persediaan di sini saya ganti jadi persediaan sepatu. Ya, ini yang bawah tidak perlu kita ganti, kemudian bisa kita klik rekam. Muncul seperti ini, sesuaikan kode akun di semua produk ya. Kita pilih sekarang sepatu, oke. Kita klik baru lagi. Ditunggu ya, karena memang untuk data barang agak lama, jadi ini silahkan ditunggu saja. Selanjutnya kode barang SP009, sepatu
pria. Kalau sudah, ini adalah yang terakhir, kelompoknya juga sudah sepatu, klik rekam. Ini adalah yang tadi kita buat ya. Di sini bisa dilihat SP09 sepatu pria. Kelompok barangnya adalah sepatu. Kita klik tutup. Kemudian ke menu setting, saldo awal persediaan. Klik baru. Kode barangnya kita pilih. Yang pertama ini adalah kemeja formal. Oke. Stok awalnya ini adalah 20. Untuk harganya sendiri itu adalah 300.000. Setelah itu klik rekam. Lagi ya, klik baru lagi. Kemeja santai. Stoknya ini adalah 20. Harganya adalah 200.000. Kemudian klik rekam. Klik baru lagi. Kode barangnya kemeja casual. Saldonya adalah 25 atau stok awalnya. Harga pokoknya adalah 200.000. Klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Kita masukkan yang selanjutnya yaitu adalah kaos oblong. Oke, stok awalnya ini adalah 100. Harga satuannya ini adalah 100.000. Kemudian klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Kita input yang selanjutnya yaitu ada topi. Topi pria wanita. Stok awalnya ini adalah 50. Harga pokok satuannya itu adalah 100.000. Klik baru lagi. Celana wanita, pilih, oke. Stok awalnya 25, harganya itu adalah 200.000. Klik rekam lagi. Klik baru lagi. Kode barangnya adalah celana pria. Stok awalnya 25. Harganya adalah 300.000. Kemudian klik rekam. Klik baru lagi. Kita masuk ke sepatu wanita terlebih dahulu, oke. Stok awalnya ini adalah 20. Harga pokoknya ini adalah 200.000. Kemudian klik rekam. Yang terakhir, ini adalah sepatu pria. Stok awalnya ini adalah 20. Harganya adalah 300.000. Kemudian klik rekam. Nah, ini kita lihat totalnya ini harus sama dengan yang ada di saldo awal persediaan, daftar saldo awal persediaan. Ya, kalau sudah sama, kita klik tutup. Kemudian klik ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Yang pertama, ini adalah tanggal 1 Januari, melakukan penjualan secara kredit kepada toko Adi Busana. Berarti saya akan masuk ke modul penjualan, kemudian invoice penjualan, saya klik langsung saja dari luar, tambah data. Kemudian di nama pelanggan, saya pilih, ya di sini tidak ada toko Adi Busana, maka saya klik baru. Customer 004 Adi Busana. Toko. Kemudian kalau sudah klik rekam, ya. Ini perlu diingat ya, yang tadi itu adalah permintaan NIK atau NPWP. Kalau di kantor itu biasanya pasti ada, jadi harus dicatat. Kemudian di sini toko Adi Busana, klik OK. Setelah itu tanggal fakturnya di sini saya akan ganti jadi tanggal 1 Januari. Nah, di sini adalah penjualan secara kredit. Kemeja formal, berarti di nomor barang saya pilih kemeja formal. Oke, setelah itu dikirimnya adalah
4, harganya itu adalah 375.000. Di sini tidak ada pajak, jadi saya bisa langsung tap ke bawah. Masukkan yang kedua, ini adalah sepatu wanita. Dikirimnya ini adalah 3. Harganya adalah 265.000. Tap lagi sampai ke bawah. Yang berikutnya ini adalah kaos oblong. Dikirimnya adalah 19. Harganya itu adalah 125.000. Tap lagi sampai ke bawah. Kita masuk yang keempat, ini adalah celana pria. Harganya, dikirimnya adalah 4. Harganya itu adalah 330.000. Kemudian tap lagi sampai ke bawah. Ini adalah yang dibeli ya. Jadi untuk harganya di sini ada 375, 265, 125 dan 330. Ya, ini adalah yang dijual kepada toko Adi Busana. Setelah itu tanggal pengirimannya kita samakan dengan tanggal faktur. Kemudian salesman-nya tidak ada, terminnya juga tidak ada, kredit memo tidak ada biaya lain, tidak juga ada uang muka. Maka di sini bisa langsung saya klik rekam. Ya, kemudian saya klik batal. Transaksi nomor 1 sudah. Selanjutnya, transaksi nomor 2 ini adalah membayar kebersihan dan keamanan kantor dan bensin ya. Sini 750.000 melalui Bapak Aji menggunakan kas. Maka di sini saya masuk ke modul kas dan bank. Kemudian kas keluar, di sini saya langsung tambah data dari luar. Kemudian ini adalah menggunakan kas, maka akun kasnya adalah kas, saya ganti. Saya pilih penerimanya, ini adalah Bapak Aji. Kita lihat Bapak Aji belum ada, saya klik baru. Karena Bapak Aji ini merupakan employee, maka saya masukkan, atau karyawan ya, maka saya masukkan tipenya employee. Untuk tipenya E001, namanya adalah Bapak Aji. Kemudian setelah itu, sini kalau ada jabatan boleh dimasukkan, klik rekam. Permintaan NPWP ya. Kita cari Bapak Aji. Ini sudah ada. Klik OK. Tanggalnya kita samakan dengan modul. Ini adalah tanggal 4 Januari. Ini boleh. Kebersihan dan keamanan dan bensin ya. Kebersihan dan keamanan dan bensin. Boleh ya, ini bensin yang untuk kemana dikasih tahu. Ya, kemudian di kode saya klik 2 kali. Yang pertama ini perlu saya input adalah biaya beban kebersihan dan keamanan ya. Beban kebersihan dan keamanan kita perlu cari terlebih dahulu. Nah, di sini untuk beban kebersihan dan keamanan saya sudah cari tapi ternyata tidak ada. Di sini akan saya ganti. Berarti beban lain akan saya edit, saya klik edit. Oke. Klasifikasinya jadi administrasi dan umum, kemudian klik ya. Untuk kode akunnya ini akan saya ganti, belakangnya jadi 50. Namanya berarti adalah beban kebersihan dan keamanan. Kemudian klik rekam. Ini sudah ada beban kebersihan dan keamanan. Kemudian klik OK. Kita masukkan atau kita input dinilai yaitu sebesar 500.000. Kemudian saya tap ke bawah. Ada satu lagi yaitu bensin ya, beban bensin. Nah, di sini bisa saya klik 2 kali lagi. Saya akan cari beban bensinnya. Di
Sini tidak ada, saya pilih lagi akun-akun yang memang sekiranya jarang digunakan di dalam perusahaan. Nah, di sini untuk beban kebersihan dan keamanan saya sudah cari tapi ternyata tidak ada. Di sini akan saya ganti. Berarti beban lain akan saya edit, saya klik edit. Oke. Klasifikasinya jadi administrasi dan umum, kemudian klik ya. Untuk kode akunnya ini akan saya ganti, belakangnya jadi 50. Namanya berarti adalah beban kebersihan dan keamanan. Kemudian klik rekam. Ini sudah ada beban kebersihan dan keamanan, kemudian klik OK. Kita masukkan atau kita input dinilai yaitu sebesar 500.000. Kemudian saya tap ke bawah, ada satu lagi yaitu bensin ya, beban bensin. Nah, di sini bisa saya klik 2 kali lagi. Saya akan cari beban bensinnya. Di sini tidak ada, saya pilih lagi akun-akun yang memang sekiranya jarang digunakan di dalam perusahaan. Akun yang akan saya ganti di sini adalah ada Goodwill. Umumnya di sini untuk Goodwill itu memang jarang digunakan ya. Ini bisa saya edit aja. Kecuali kalau misalnya kalian di kantor, ini pasti bisa tambah baru ya, jadi tidak perlu dirubah untuk akun-akun ini. Ini karena kita menggunakannya terbatas, akunnya yaitu hanya sampai 100, maka di sini saya akan mengedit untuk yang Goodwill ini ya. Berarti di sini untuk klasifikasinya ini adalah administrasi umum, klik ya. Tadi sudah sampai 50, berarti sekarang adalah 60. Namanya adalah beban bensin. Langsung aja ya, biasanya bensin itu gabung dengan parkir atau telepon. Bensin, parkir, dan tol maksud saya. Kemudian klik rekam. Sini saya pilih bensin, parkir, dan tol, kemudian klik OK. Di bensin, parkir, dan tol ini jumlahnya adalah 750.000. Setelah itu saya klik di sebesar. Ini sudah 1.250.000, kemudian klik rekam. Setelah itu kita klik batal. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 3, ini adalah tanggal 10 Januari, ini ada pembayaran dari Cantik Fashion dan juga dari D&D Fashion, berarti ada 2. Kita perlu buat 2 pembayaran piutang, berarti kita akan masuk ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, saya klik tambah data di sini. Kemudian dari yang pertama, ini adalah dari Cantik Fashion, itu melalui bank, maka akun kasnya adalah bank. Kita pilih darinya adalah Cantik Fashion, oke. Tanggalnya ini adalah tanggal 10 Januari. Ini adalah untuk pembayaran Cantik Fashion, itu adalah pembayaran GFS 003 ya. GFS 003. Di nomor invoice saya klik 2 kali, saya pilih GFS 003, oke. Yang dibayar ini hanya sebesar 4.500.000, maka di jumlah dibayar yang 10 jutanya saya akan langsung klik saja sampai biru, kemudian saya ketik langsung 4.500.000, kemudian saya tap, saya klik di sebesar. Nah, transaksi untuk Cantik Fashion ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik rekam. Selanjutnya, yang kedua, ini ada dari D&D Fashion dengan menggunakan giro mundur, maka akun kasnya adalah bank. Kemudian di sini gironya akan saya checklist. Darinya di sini saya pilih. Darinya D&D Fashion, oke. Tanggalnya tanggal 10 Januari masih. Ini adalah untuk pembayaran GFS 001 ya. Atas invoice nomor GFS
001. Di nomor invoice saya klik 2 kali. Saya pilih GFS 001, oke. Di jumlah dibayarnya, ini kan sama tidak dibayar seluruhnya, hanya dibayar 5 juta. Maka di jumlah dibayar yang ada angkanya ini, saya akan klik. Kemudian saya langsung ketik saja 5 juta, tanpa titik, tanpa koma. Kemudian setelah itu, saya klik di sebesar. Kemudian saya klik rekam. Sini ada nomor gironya, kita tinggal input saja. Nomor gironya adalah BG 10987. Kemudian ini adalah banknya Bank Mandiri. Jatuh temponya di sini saya pilih. Jatuh temponya adalah tanggal 17 Januari. 17 Januari, nama banknya ini boleh kita ketik ya, Bank Mandiri. Nomor akunnya kalau misalnya memang ada boleh. Ya, kalau sudah, klik OK. Muncul seperti ini untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Tanggal transaksi pembayaran piutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi ya. Kemudian seperti ini, posting transaksi giro ditunda, oke. Nah, transaksi untuk nomor 3 ini sudah selesai. Kita lanjut, transaksi nomor 4 ini ada membayar listrik dan air melalui kas. Ya, ini dibayarkannya oleh Bapak Aji ya di sini, maka saya klik batal. Kemudian saya ke modul kas dan bank. Di sini saya tambah data saja dari luar. Kemudian di sini melalui kas, akun kasnya adalah kas. Ya, di sini penerimanya dipilih ya, listrik dan air. Ini kita masukkan saja di Bapak Aji ya. Di sini karena memang untuk pembayaran di sini sama Bapak Aji, berarti Bapak Aji, oke. Tanggalnya di sini. Nah, kalau misalnya untuk nama penerimanya sama, biasanya akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita perlu lihat ini adalah untuk pembayaran listrik, maka kita tidak akan menggunakan transaksi yang ini. Maka, kalau misalnya kita tidak menggunakan transaksi yang sebelumnya ada, yaitu bensin dan kebersihan dan keamanan, maka ini saya klik batal. Nah, di sini tanggalnya akan saya ganti jadi tanggal 15 Januari. Oke. Sini adalah untuk pembayaran listrik dan air gitu ya. Listrik dan air periode misalnya Desember 2022 ya. Nah, ini perlu dilihat ya. Di sini misalnya apakah yang Desember itu hanya listrik saja, berarti listrik Desember, air Januari, tapi kalau misalnya memang listriknya pun itu adalah untuk membayar bulan Januari juga, berarti listrik Januari, air Januari. Atau kalau misalnya dua-duanya nih ya, adalah bulan periode Desember, berarti masukkan periode Desember dua-duanya. Nah, ini kalau kalian kerja perlu diperhatikan baik-baik untuk periode dari pembayaran tersebut, agar kalian tidak salah. Kemudian kalau sudah, kita klik 2 kali di kode. Di sini akan saya masukkan yaitu beban listrik, air ya, listrik dan air ya. Di sini tadi sudah ada, kita sudah punya, ada namanya beban listrik, air, telepon dan internet. Oke. Nah, di sini untuk beban listrik, air dan telepon itu adalah 750, maka dinilai saya akan ketik saja 750.000, kemudian klik di sebesar, kemudian klik rekam. Transaksi untuk nomor 4 sudah selesai. Transaksi untuk nomor 5 ini adalah tanggal 17 Januari pencairan giro, berarti kita tidak dikas keluar lagi. Klik batal. Langsung saja kita masuk ke giro masuk. Ya, di sini saya klik. Kemudian ini adalah giro mundur yang sebelumnya, yang dari DN Division yang akan kita cairkan. Diklik, kemudian klik giro cair.
Muncul seperti ini ya. Tanggalnya kita ganti. Tanggalnya itu adalah tanggal 17 Januari, oke. Kalau sudah, ini tinggal kita klik rekam saja. Kemudian klik batal. Transaksi untuk nomor 5 sudah selesai. Selanjutnya, transaksi untuk nomor 6 ini adalah tanggal 20 Januari melakukan pembayaran hutang kepada Fashion on Style. Berarti saya tidak di giro masuk, saya akan klik tutup. Saya akan ke modul pembelian. Kemudian pembayaran hutang usaha, ini saya akan langsung saja tambahkan dari luar, tambah data. Kemudian di sini pembayaran hutang itu adalah melalui bank, maka akun kasnya bank. Penerimanya adalah Fashion on Style, saya pilih, oke. Tanggalnya, tanggal 20 Januari. Fashion on Style, ini yang dibayar, kita jelaskan. Atas invoice nomor Fashion on Style itu adalah F dan S ya. F dan S garing 481. Sini nomor invoice-nya klik 2 kali. Sini yang pertama ada tanggalnya F dan S 81, oke. Di jumlah yang dibayar ini adalah 10 juta ya, maka di sini di jumlah dibayar saya akan ganti jadi 10 juta langsung saja tanpa saya hapus ya. Kemudian klik di sebesar, setelah itu klik rekam. Nah, transaksi untuk nomor 6 ini sudah selesai. Selanjutnya tanggal 7 ini adalah melakukan pembelian secara kredit dengan PPN 10% dan uang muka 1 juta. Nah, untuk pembelian secara kredit dengan uang muka, maka kita tidak melakukan transaksi atau tidak mencatat di pembayaran hutang, berarti saya klik batal. Ini adalah pembelian dengan uang muka, saya perlu input terlebih dahulu uang mukanya. Maka saya ke uang muka pembelian, kemudian saya klik tambah data. Setelah itu, di sini uang mukanya diterimanya yaitu dengan kas sebesar 1 juta ya di sini. Vendornya kita pilih. Vendornya adalah Toko Abadi Collection. Kita lihat belum ada, saya klik baru. V004 ID-nya, namanya adalah Toko Abadi Collection. Toko Abadi Collection, tipenya adalah vendor, kemudian klik rekam. Ya, kita pilih Toko Abadi Collection, kemudian klik OK. Sebesarnya berarti kita tinggal isi 1 juta. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya adalah tanggal 23 Januari. Kalau sudah, kemudian kita bisa klik rekam. Setelah itu, di invoice pembelian, kita klik tambah data. Nama pemasoknya, kita klik, kita pilih Toko Abadi Collection, oke. Tanggalnya adalah tanggal 23 Januari. Oke. Ya, nah di sini pembelian secara kredit dengan PPN 10%. Ya, berarti di nomor barang saya klik 2 kali. Ini yang dibeli adalah kaos oblong. Oke. Diterima adalah 10 karena kita membeli 10. Kemudian harganya ini adalah 95.000. Ini pakai pajak, berarti dipajak. Di sini saya klik 2 kali. Saya akan masukkan VAT. Oke. Saya tap lagi sampai ke bawah. Saya masukkan yang kedua, atau saya input yang kedua, adalah kemeja formal. Oke. Diterimanya adalah 2 piece.
pajaknya saya ganti jadi VAT juga. Selanjutnya ada sepatu wanita, saya klik 2 kali. Saya pilih sepatu wanita, oke. Yang dibeli itu adalah 5 piece, berarti 5 ya. Di harganya ini adalah 195.000. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita mengalami kesalahan seperti ini. Di kemeja formal harganya itu hanyalah 295.000. Nah, ini saya sudah melakukan kesalahan karena di sini saya menulis 300. Ada baiknya saya lanjutkan saja dulu sampai ke pajak, berarti di pajaknya di sini saya klik 2 kali, kemudian saya klik VAT, oke. Kemudian setelah itu baru saya klik di harga. Harga yang salah ya. Kemudian saya ketik lagi 295.000 seperti ini. Kalau sudah, kemudian setelah itu saya klik lagi di VAT, saya tap lagi sampai ke bawah. Nah, ini untuk transaksi nomor 7. Kita lanjut tanggal pengiriman, kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 23 Januari. Kemudian setelah itu tidak ada term pembayaran di sini. Hanya ada uang muka ya, kemudian tidak ada salesman juga ya atau bagian pembeliannya. Maka di sini dibayar atau di uang muka. Saya akan klik tanda panah berwarna biru. Sini. Kemudian kotak kecil berwarna putih yang ada di bawah nomor referensi ini akan saya checklist. Atau saya klik, kemudian klik OK. Ini adalah saldonya yang terakhir. Nah, ini kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian klik batal. Nah, di transaksi nomor 8, ini adalah transaksi penjualan tunai dengan diskon 10% dan PPN 10%. Untuk transaksi penjualan, masuk ke modul penjualan. Kemudian invoice penjualan, saya langsung saja dari luar klik tambah data. Kemudian nama pelanggannya saya pilih. Dijualnya ini adalah kepada Bambam Style, berarti saya pilih Bambam Style. Oke. Tanggal fakturnya ini adalah tanggal 25 Januari. 25 Januari, oke. Setelah itu ini adalah penjualan tunai, maka tunainya di checklist. Kalau sudah, kita ke nomor barang. Yang dijual adalah kemeja casual. Dikirimnya, saya akan isi dengan jumlah yang dijual, berarti 7. Harganya adalah 250.000, tanpa titik, tanpa koma. Setelah itu ada diskon sebesar 10%. Saya ketik 10 di diskon dan ada pajak ya. Berarti di pajak di sini saya klik 2 kali, saya masukkan value add text, oke. Saya tap lagi sampai ke bawah. Saya buat yang kedua yaitu ada topi wanita. Ya, dikirimnya itu adalah 8 piece, berarti 8. Harganya adalah 120.000. Pakai diskon 10%. Kemudian ada pajak juga. Pajaknya di sini saya masukkan VAT atau value add tax. Oke. Saya tap lagi sampai ke bawah. Selanjutnya ada kaos oblong. Berarti saya klik 2 kali ya di nomor barang. Saya pilih kaos oblong. Oke. Dikirimnya adalah 20 piece. Harganya ini adalah 125.000. Dengan diskon yaitu 10% dan juga pajak. Saya klik 2 kali di pajak, value add tax, oke. Nah, ini adalah transaksi yang sudah terjadi di nomor 8 tanggal 25 Januari. Kemudian kalau sudah tanggal pengiriman, kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 25 Januari. Setelah itu kita klik rekam karena tidak ada apapun lagi, tidak ada biaya lain-lain.
Selanjutnya di nomor 9 atau transaksi 9 ada tanggal 27 Januari dibayar gaji karyawan Andi dan Susi, yaitu 2.500.000 dan 2 juta. Maka di sini saya klik batal. Saya ke modul buku besar. Transaksi jurnal umum saya langsung saja tambah data. Tanggalnya saya ganti jadi tanggal 27 Januari. Oke. Jurnal umumnya ini adalah gaji karyawan. Karyawan Januari 2022. Di kode saya akan klik 2 kali. Saya cari beban gajinya. Akun beban gaji sudah ada, beban gaji dan upah, oke. Nah, di sini untuk beban gaji dan upah yang dibayar itu adalah gaji Andi dan Susi. Mereka berdua atau Andi dan Susi ini adalah karyawan dari Gaya Fashion Style. Maka bisa saya satukan untuk jumlah atau besarnya gaji kedua karyawan tersebut. Nah, berarti di debit ini akan saya langsung input saja 4.500.000. Kemudian di sebelah kreditnya ini adalah dibayar gaji karyawan melalui. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam bank karena di sini lewat dari 1 juta ya. Maka untuk pembayaran gajinya saya akan masukkan ke dalam akun bank. Oke. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian klik batal. Kita masuk ke transaksi terakhir pada transaksi 10 tanggal 31 Januari, terdapat barang yang rusak dan tidak dapat dijual kembali. Berarti saya akan masuk ke modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Saya klik tambah data. Sini tanggalnya adalah tanggal 30 Januari. Kodenya saya klik 2 kali. Yang rusak ini adalah topi pria sebanyak minus 2 piece ya. Berarti topi, oke. Jumlahnya adalah minus 2. Kalau sudah, di akunnya saya klik 2 kali. Ini adalah masuk ke kerusakan dan kegagalan material. Untuk kerusakan dan kegagalan material, ini akan saya ganti dari akun. Sebentar ya. Nah, ini. Penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan ini memang diperuntukkan untuk persediaan ya yang perlu disesuaikan. Maka saya bisa klik, kemudian saya klik edit. Saya ganti jadi kerusakan dan kegagalan material. Kalau sudah, kerusakan dan kegagalan material, klik rekam. Kemudian klik OK. Kalau sudah seperti ini, kita klik rekam. Transaksi sampai dengan nomor 10 atau transaksi 10 itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke menu file, kemudian alat bantu. Di sini ada hitung ulang saldo akhir barang persediaan, saya klik. Ya. Oke. Kemudian saya klik file, alat bantu, kemudian saya lihat hitung ulang saldo akhir akun. Oke juga. Ya. Nah, kalau sudah, silahkan ke modul laporan. Kemudian kita buka laba rugi standarnya. Ini adalah laba rugi standar di bulan Januari sampai Januari. Ini adalah hasilnya, bisa dilihat di sini ada penjualannya, kemudian ini ada HPP-nya, kemudian ada kerusakan dan kegagalan material, ini adalah dari barang yang rusak.
Setelah itu ada beban gaji dan upah, beban listrik, beban kebersihan dan keamanan, beban bensin ya. Ini ada. Nah, hasilnya adalah minus 5.121.000. Kalau sudah, klik close. Ini adalah transaksi-transaksi atau contoh soal dari gaya fashion style. Silahkan dikerjakan. Saya hari ini cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.